Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih semua kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, kali ini aku pengen ngejelasin tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi dari runtutannya dari awal sampai akhir, mungkin aku akan ceritain tentang gimana sih ceritanya kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Nah, perkenalkan dulu sebelumnya, nama aku Muhammad Alvis Adrian dari kelas 12 IPA B. Nah, ini merupakan tugas portofolio sejarah untuk kelulusan aku. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka janji politik pemberian kemerdekaan. Tanggal 29 April 1945, pemerintah militer Jepang membentuk suatu badan yang diberi nama Dokuritsu Jumbi Josakai atau BPUPKI yang dilantik oleh Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jawa, yaitu Jenderal Kumakichi Harada. Nah, di sidang BPUPKI yang pertama, BPUPKI ini mengadakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, kan tadi dijelaskan kalau misalkan ini tuh pertama dibuat itu BPUPKI sebelum adanya kemerdekaan Indonesia. Pertama ini dibuat BPUPKI dulu yang tadi Zokuritsu Jombi Zuzakai. Nah, di sidang BPUPKI pertama ini dipimpin oleh Mr. Muhammad Yamin. Pidatonya berisikan 5 asas dasar untuk negara Indonesia yang mereka idam-idamkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada peri kebangsaan, yang kedua ada peri kemanusiaan, yang ketiga ada peri ketuhanan, yang keempat ada peri kerakyatan, yang kelima ada kesejahteraan rakyat. Nah, ini merupakan istilahnya hasil dari sidang BPUPKI yang pertama. Nah, setelah berpidato, beliau menyampaikan usul tertulis mengenai rancangan UUD nih, UUD Republik Indonesia. Di dalam pembukaan rancangannya itu tercantum 5 dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Beliau mengucapkan pidatonya di hadapan sidang hari ketiga BPUPKI. Dalam pidatonya, diusulkan 5 hal yang menjadi dasar-dasar negara merdeka dengan rumusannya sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme, maksudnya peri kemanusiaan. 3. Ada mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, dari kelima dasar negara ini, beliau mengusulkan agar diberi nama Pancasila. 5 prinsip dasar negara ini kemudian diperas menjadi trisila, yaitu 1. Sosionasionalisme, yaitu kebangsaan. 2. Sosiodemokrasi atau mufakat. Dan 3. Yaitu ketuhanan. Kemudian trisila diperas menjadi ekasila yang berarti gotong royong. Nah, selanjutnya ada dalam proses yaitu namanya Piagam Jakarta nih, yaitu pada tanggal 22 Juni 1945. Pada tanggal 22 Juni 1945, 9 tokoh nasional anggota BPUPKI mengadakan pertemuan untuk membahas pidato dan usulan mengenai dasar negara yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI. 9 tokoh tersebut adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Coko Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Mr. Muhyami. Nah, setelah mengadakan pembahasan, disusunlah sebuah piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila sebagai berikut. Yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwasannya di setiap
ada persidangan, di setiap ada pertemuan, mereka selalu mengupgrade, memperbaiki pada asas-asas yang sudah ditentukan. Jadi setiap ada kesempatan untuk memperbaikinya, mereka selalu memperbaikinya lagi. Salah satunya seperti di di saat Piagam Jakarta ini, mereka menghasilkan 5 rumusan Pancasila ini. Lalu di sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 14 sampai 16 Juli 1945, pada sidang yang kedua ini terdapat keinginan untuk mempersatukan semua kepulauan Indonesia yang pada bulan Juli 1945 itu sebagian besar wilayah Indonesia kecuali Irian, Tarakan, dan Morotai yang masih dikuasai Jepang. Mulai dibentuk penelitian perancangan UUD yang melaporkan hasil pertemuannya, termasuk pembukaan yang di dalamnya terdapat Pancasila. Nah, proklamasi kemerdekaan dan maknanya nih. Pada tanggal 9 Agustus 1945, terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, di sini udah mulai persiapan nih untuk kemerdekaan. Insinyur Soekarno diangkat menjadi ketua dan wakil ketuanya itu Dr. Andes Mohatta. Badan ini mula-mula bertugas memeriksa hasil-hasil BPUPKI, tetapi kemudian mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama nih, mewakili seluruh bangsa Indonesia untuk ketua wakilnya, yaitu kedua sebagai pembentuk negara, yang ketiga menurut teori hukum, badan ini mempunyai wewenang meletakkan dasar negara atau pokok kaidah negara fundamental. Hanya bangsa yang berani mengambil nasibnya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Lalu, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal abadi. Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Nah, untuk teks proklamasinya, ini itu saya bacakan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai makna yang sangat penting bagi bangsa dan Indonesia, yaitu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia melalui beberapa tahap. 1. Perlawanan terhadap penjajahan Barat sebelum tahun 1900. Perjuangan dengan menggunakan organisasi, perjuangan dengan melahirkan rasa nasionalisme, perjuangan melalui taktik kooperasi dan non-kooperasi. 5. Perlawanan bangsa menentang penjajahan sampai kepada puncak, yaitu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. B. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai sumber lahirnya Republik Indonesia yang bermakna bahwa selama berabad-abad dijajah telah berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan sekaligus membentuk perubahan baru yang membawa 2 akibat. Yang pertama, perubahannya merupakan lahirnya tata hukum Indonesia dan sekaligus dihapusnya tata hukum kolonial merupakan sumber hukum bagi pembentukan NKRI. C. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan norma pertanda nih teman-teman dari tata hukum Indonesia. Proklamasi merupakan dasar berlakunya norma-norma atau aturan hukum yang lain. Ini merupakan perwujudan secara formal dari salah satu revolusi bangsa Indonesia, baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia internasional. Nah, bangsa Indonesia mulai saat ini telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri, yaitu mendirikan negara sendiri, termasuk tata hukum dan tata negaranya nih. Nah, dalam proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara Undang-Undang Dasar 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama dengan menyempurnakan dan mengesahkan UUD 1945 yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian batang tubuh UUD.
sidang pertama menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan UUD 1945 yang meliputi melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan UUD 1945. Piagam Jakarta itu tadi yang ada menghasilkan 5 asas ya. Lalu menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima oleh BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945. Setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai UUD 1945. 2. Memilih presiden dan wakil presiden. 3. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat. Nah, segitu aja teman-teman. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman bisa mengerti pada penyampaian yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.